Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini materi kelas 10 loh, dan kalian sebenarnya harus paham. Di materi kelas 12 ini kalian mengulas kembali bagaimana caranya membuat pakan. Nah, sebelum membuat pakan, kalian harus membuat formulasi terlebih dahulu. Formulasi itu adalah hitung-hitungannya seberapa banyakkah campuran bahan-bahan baku pakan tersebut. Jadi kalian harus benar-benar menformula, jadi biar takarannya sesuai dengan kebutuhan ikan. Nah, lantas ada berapa sih formulasi pakan itu, penyusunan formulasi pakan itu? Nah, formulasi pakan itu ada 5 metodenya: metode segi 4 square, metode aljabar, metode linear, metode coba-coba, dan metode worksheet. Nah, untuk SMK biasanya kalian hanya perlu menguasai metode segi 4 square, karena ini adalah metode yang dasar sekali dalam pembuatan formulasi pakan. Baik, walaupun di SMK ini kalian mempelajarinya lebih detailnya itu adalah untuk metode segi 4 square, tapi kalian juga perlu belajar bagaimana cara membuat formulasi pakan dengan metode aljabar, linear, coba-coba, dan worksheet. Begitu ya. Baik, selanjutnya dalam menyusun metode segi 4 square, pertama kalian harus tahu dulu perbedaan kalian harus bisa membedakan antara protein basal dan protein suplemen. Protein basal dan protein suplemen ini sebagai dasar sebelum mengerjakan formulasi pakan segi 4 square. Ya, jadi apa sih perbedaan protein basal dan protein suplemen? Protein basal ini yang kalian ingat-ingat, ini adalah prosentasenya. Prosentasenya kalau kurang dari 20% itu adalah protein basal, kalau lebih dari 20% itu adalah protein suplemen. Jadi protein basal dan protein suplemen itu semua bahan baku pakan ikan, baik yang berasal dari nabati, hewani, dan limbah pertanian yang mempunyai kandungan protein tertentu. Kalau basal itu 20% dan suplemen adalah lebih dari 20%. Baik, kita lanjutkan. Misalkan nih, kita akan membuat pakan ikan dengan kadar protein 35% dengan menggunakan bahan baku terdiri dari tepung ikan, tepung dedak halus, tepung jagung, tepung terigu, dan tepung kedelai. Dan kandungan proteinnya berada di sini, kandungan proteinnya. Biasanya kandungan protein ini kalau misalkan di soal itu sudah diketahui ya anak-anak. Jadi kandungan proteinnya itu sudah diketahui. Dari kelima kandungan protein ini kalian harus bisa memisahkan mana yang protein suplemen dan mana yang protein basal. Protein basal kurang dari 20% dan protein suplemen lebih dari 20%. Lanjut. Nah, ini hasilnya. Hasilnya adalah untuk protein basal ada protein dedak halus, tepung terigu, dan tepung jagung. Harus kalian jumlah. Nah, harus kalian jumlah, kemudian kalian rata-ratakan. Ini adalah cara yang kedua. Nah, cara yang kedua kalian harus, cara yang pertama tadi kalian harus bisa membedakan atau memisahkan bahan baku yang mempunyai protein basal dan protein suplemen. Setelah itu, langkah yang kedua kalian harus menjumlahkan dan merata-ratakan berapa protein basal dan protein suplemen. Ini. Baik.
Untuk protein basal rata-ratanya adalah 12,45% dan protein suplemen adalah 54,68%. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kemudian kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga, kita membuat kotak segi 4. Nah, bagian tengah kotak segi 4 ini diletakkan nilai kandungan protein pakan yang akan kita buat. Dan pada bagian atas kiri ini ya, kiri kita, ini yang atas ini adalah protein basal dan yang di bawah ini adalah protein suplemen. Kita tulis di sini protein basal itu 12,45%. Ini adalah hasil dari rata-rata tadi untuk protein basal dan ini adalah hasil rata-rata dari protein suplemen. Nah ya, kita buat seperti ini. Ini adalah segi 4 square dan kita beri di sini titik-titik. Nah, setelah ini selesai, baru kita masuk ke langkah keempat. Langkah keempat ini, setelah kita menuliskan rata-rata dari protein basal dan protein suplemen, baru kita akan melakukan pengurangan dengan kadar protein 35%. Perlu diingat, kadar protein 35% ini berasal dari kandungan protein yang akan kita inginkan untuk membuat pakan tersebut. Nah, jadi tidak mutlak harus 35%, enggak. Jadi bisa 30%, bisa 40% dan seterusnya. Jadi tergantung permintaan. Nah, kandungan protein seperti ini sebenarnya tergantung sama ikan ya, ikan yang akan kita berikan. Ikannya itu butuh protein berapa kira-kira seperti itu. Jadi boleh 30%, 40%, 45% dan seterusnya. Baik, kita kembali lagi untuk melakukan pengurangan dengan kadar protein 35%. Kita lihat di sini kadar protein basal 12,45% ini kita lakukan pengurangan dengan kandungan protein yang kita inginkan yaitu 35%. Jadi 35% ini kita lihat bawah ini ya. Jadi 35% ini kita kurangi dengan 12%. Nah, kita kurangi dengan 12%. Kita kurangi, maaf, jadi kita kurangi ke sini. Terus hasilnya adalah kita masukkan ke sini. Kita masukkan sesuai dengan garisnya. Jadi segi 4 square ini. Ya kan? Berikutnya adalah kita masuk ke protein suplemen. Protein suplemen ini rata-ratanya adalah 54,68% dikurangi dengan 35%. Dan hasilnya kita masukkan ke sini. Urutan dari segi 4 ini 19,98%. Nah, ada pertanyaan, ini kenapa yang protein suplemen ini kita kurangi ke 35%, sedangkan yang protein basal ini 35% dikurangi ke 45%. Sebenarnya ini tergantung dari besar kecilnya rata-rata ini. Jika rata-rata protein basal ini juga lebih besar dari protein yang kita inginkan ini, jadi pengurangannya ya di sini. Protein basal ini rata-rata ini dikurangi 35%. Karena pada soal ini 35% ini 35% ini lebih 35% ini lebih besar dari 12,45, maka
perhitungannya adalah 35% dikurangi 12,45. Sedangkan protein suplemen karena ini lebih besar, maka rata-ratanya lebih besar, maka rata-rata ini dikurangi dengan kandungan protein 35%. Dan hasilnya kita masukkan ke sini. Begitu ya. Setelah kita pindahkan ke sini hasilnya, setelah kita pindahkan, kita akan jumlahkan. Kita akan menjumlah. Jumlahnya adalah 19,68 ditambah 22,55. Nah, ini kita masuk ke langkah selanjutnya, langkah ke-5. Langkah selanjutnya, langkah ke-5 ya. Langkah ke-5 ini kita menjumlahkan hasil pengurangan. Hasil pengurangannya ini kita jumlahkan 19,68 ditambah 22,55. Ini hasilnya adalah 42,23. Jadi nanti kalian yang mengerjakannya di sini aja. Nanti penjumlahannya ditaruh di sini, terus ini ditulis plus gitu. Plus, terus di sini 42,23 diisi di bawahnya 22,55. Jadi seperti penjumlahan gitu. Baik, selanjutnya melakukan perhitungan komposisi setiap bahan baku yang telah disusun dengan cara sebagai berikut. Nah, tadi kalian melihat protein basal. Kita kembali lagi ke sini ya. Protein basal kan 19,68 ya kan, 19,68%, dan protein suplemen ini adalah 22,55%. Kita lakukan perhitungan seperti ini. Kita mencari komposisi masing-masing dari bahan baku protein basal dan protein suplemen. Nah, caranya adalah ini protein basal tadi kita lihat hasil pengurangannya. Hasil pengurangannya kan 19,68%, ya kan? Kemudian dibagi 42,23%. Ini merupakan hasil dari penjumlahan tadi, ya kan? Terus ini adalah hasil dari pengurangan. Nah, pengurangan dari protein basal dan protein suplemen setelah dikurangi dengan kadar protein yang diinginkan. Nah, kalian bisa kembali lagi ke sini ya. Jadi ini 19. Nah, ini tadi ya, ini 19 dibagi dengan 42,23 untuk protein basal, dan protein suplemen ini adalah 22,55 dibagi dengan 42,33. Kemudian kita tuangkan di sini. Kita tuangkan di sini. Setelah itu kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi untuk membuat 20 kg pakan dibutuhkan ini, kalian lihat dulu, dedak halus, tepung terigu dan tepung jagung. Ini tadi protein suplemen ya, protein suplemen, dan tepung ikan dan tepung kedelai itu adalah protein basal, ya kan?
Maaf, kebalik ya. Untuk dedak halus tepung terigu jagung ini adalah protein basal, dan tepung ikan dan tepung kedelai adalah protein suplemen. Tadi hasilnya untuk protein basal ini adalah 15,53 dan tepung suplemen 26,70%. Dan masing-masing bahan baku ini dikalikan dengan 20%. 20% ini adalah kita menginginkan membuat pakannya itu berapa kilo gitu. Kalau kita ingin membuat 5 kilo ya di sini dikalikan 5 kilo. Kalau mau buat 1 kilo saja ya dikalikan dengan 1 kilo gitu ya. Nah, kita lihat 15,53 kali 20 kilo sama dengan hasilnya adalah 3,11 kilo. Sedangkan untuk protein suplemen masing-masing 26,70 kali 20 kilo hasilnya adalah 5,34 kilo. Nah, jika hasilnya ini di sini ini dijumlahkan, maka hasilnya harus jumlahnya 20 kilo. Jika di sini dijumlahkan tidak ada 20 kilo, berarti tadi perhitungan formulasi salah, ya kan? Tapi jika ada 20 kilo, jika dijumlah ini adalah 20 kilo, maka perhitungan formulasinya adalah benar gitu. Jadi harus sesuai. Jika dijumlah 20 kilo benar, berarti kalian lancar dalam menghitung formulasi pakan. Baik, setelah mendengarkan penjelasan perhitungan formulasi tadi untuk segi 4 square, silahkan kalian mengerjakan latihan ini ya. Latihan ini kalian kerjakan. Yang pertama tadi apa? Kalian harus bisa memisahkan mana yang protein suplemen dan mana yang protein basal. Nah, yang untuk protein basal kurang dari 20%. Ingat-ingat ya, basal kurang dari 20%. Kalau protein suplemen itu lebih dari 20%. Gitu ya. Selamat mengerjakan. Silahkan hasilnya di-upload di Google Form.